أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur, serta ampunan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejak kecil kita selalu diperingatkan untuk tidak bersikap buruk kepada orang tua. Jangan sampai kita menjadi anak durhaka yang suka membangkang dan menyakiti hati orang tua. Karena kita semua tahu ridho Allah berasal dari ridho orang tua juga. Akan tetapi di era sekarang banyak dari orang tua yang kurang menyadari akan sikapnya terhadap anak. Sehingga sikap yang dirasa benar oleh orang tua ini justru bisa dikatakan mendurhakai seorang anak. Lantas, apakah orang tua juga bisa durhaka terhadap anak? Kami mengatakan sangat bisa, dan tanpa sadar sering dilakukan oleh orang tua kepada anak. Ada suatu kisah menarik yang mungkin bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Suatu hari, ada seorang laki-laki yang menemui Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengadukan perihal kedurhakaan anaknya. Sayyidina Umar lalu memanggil anak tersebut dan menegur perbuatannya. Namun, setelah ditegur, anak tersebut bertanya kepada Sayyidina Umar, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah anak memiliki hak atas orang tuanya?" Sayyidina Umar menjawab, "Tentu, benar." Lantas, anak tersebut bertanya, "Apa hak seorang anak, wahai Amirul Mukminin?" Lalu Sayyidina Umar pun menjawab, "Memilihkan calon ibu yang baik untuknya, memberikan nama yang baik, dan mengajarkan Al-Quran." Kemudian si anak tersebut berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ayahku tidak pernah melakukan satu pun dari apa yang Tuan sebutkan. Ibuku, wanita berkulit hitam, bekas budak beragama Majusi. Ia menampakkanku ju'lan, dan dia tidak mengajariku satu huruf pun dari Al-Quran." Mengetahui jawaban si anak, Sayyidina Umar pun mendekati orang tua itu dan berkata, "Engkau datang mengadukan kedurhakaan anakmu, padahal engkau telah durhaka kepadanya sebelum ia mendurhakaimu. Engkau telah berbuat buruk kepadanya sebelum ia berbuat buruk kepadamu." Mendengar jawaban Sayyidina Umar, lalu laki-laki tersebut pun minta maaf kepada anaknya dan berjanji akan mendidiknya dengan baik. Wahai sahabat, dari kisah tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat dosa besar yang dilakukan orang tua terhadap anak, entah disadari atau tanpa disadari. Lalu, apa saja dosa besar orang tua terhadap anak tersebut? Yaitu pertama, bersikap kasar terhadap anak, mencaci maki, memanggil nama yang tidak baik, dan mendoakan yang buruk. Wahai sahabat, sebagai orang tua, kita sangat tidak dianjurkan untuk memaki anak karena perilakunya yang tidak kita sukai. Apabila kita menemukan sikap anak yang tidak kita sukai,
Hendaknya nasihatilah dengan lembut dan tetap dengan penuh kasih sayang. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama ayah kalian, maka perbaikilah nama kalian." Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Oleh sebab itu, marah atau memaki anak sangatlah tidak dianjurkan, apalagi sampai memaki anak dengan memanggil nama yang tidak sesuai dengan nama si anak. Lalu yang kedua adalah pilih kasih terhadap anak. Orang tua yang memiliki anak lebih dari satu sangatlah tidak dianjurkan pilih kasih, atau bahkan memberi lebih kepada anak kesayangan dibandingkan dengan anaknya yang lain. Sehingga yang terjadi adalah ada anak lain yang merasa terabaikan. Sikap pilih kasih orang tua kepada anak bisa memicu putusnya tali silaturahmi antara sesama anak, dan juga bisa menyebabkan kecemburuan sosial di antara anak-anak yang lain. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah menjelaskan bahwa Nu'man bin Bashir pernah bercerita, "Ayahku menginfakkan sebagian hartanya untukku. Ibuku Amrah binti Rawahah kemudian berkata, 'Saya tidak suka engkau melakukan hal itu,' sehingga menemui baginda Nabi Muhammad SAW. Ayahku kemudian berangkat menemui Rasulullah SAW sebagai saksi atas sedekah yang diberikan padaku. Rasulullah berkata kepadanya, 'Apakah engkau melakukan ini kepada seluruh anak-anakmu?' Ia berkata, 'Tidak.' Lantas Rasulullah SAW bersabda, 'Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu.' Ayahku kemudian kembali dan menarik lagi sedekah itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Wahai sahabat, dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai orang tua sangat dianjurkan untuk berlaku adil kepada setiap anak menurut kebutuhannya masing-masing. Oleh sebab itu, kita sebagai orang tua sebisa mungkin menghindari pilih kasih kepada salah satu anak, karena dengan berlaku adil menurut porsinya, insya Allah akan terjalin silaturahmi antara anak sampai kapanpun. Yang ketiga, membanding-bandingkan anak. Kebiasaan orang tua yang membanding-bandingkan anak akan menimbulkan perasaan rendah diri pada anak yang lain. Apalagi jika hal yang dibanding-bandingkan adalah suatu yang di luar kemampuan anak, atau justru yang menjadi kelemahan dari si anak. Hal ini akan mempengaruhi pikiran juga perasaan dari anak ke orang tua. Contoh mudah yang bisa kita lihat atau bahkan sering kita lakukan sendiri adalah membandingkan nilai pelajaran anak dengan temannya yang memiliki nilai yang jauh lebih tinggi. Padahal kita semua tahu, belum tentu setiap anak mempunyai kemampuan yang sama. Bisa jadi si anak lebih cerdas dalam matematika, namun lemah dalam bahasa. Apabila hal tersebut terjadi pada salah satu anak dari saudaraku semuanya, maka yang harus kita lakukan adalah menguatkan hati si anak dan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi bakat dari si anak tersebut. Kemudian yang keempat adalah mengekang kebebasan anak. Membiarkan anak bermain adalah salah satu hal yang sangat penting dalam masa pengenalan lingkungan dan menemukan jati dirinya. Yang terpenting adalah tetap harus diberikan arahan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Akan tetapi, tak jarang kita sebagai orang tua justru malah mengekang kebebasan anak dalam bergaul dan bermain dengan teman-teman yang diinginkan. Kita semua tahu, tujuan mengekang atau tidak memberikan kebebasan bermain supaya anak tidak terjerumus ke pergaulan yang salah. Akan tetapi, ketahuilah
Hal tersebutlah yang akan menjadikan si anak mampu berpikir dan mendapatkan pelajaran penting dari perihal perbedaan, dan mampu membedakan mana yang harus ia teruskan berteman, mana yang harus dijauhi. Oleh sebab itu, hindari kekhawatiran yang berlebih terhadap anak. Yang terpenting adalah keterbukaan anak dengan orang tua yang harus tetap terjaga. Tak lain tujuannya supaya si anak akan lebih nyaman bercerita kepada orang tua apabila ada suatu masalah yang belum bisa diselesaikan. Disinilah kesempatan kita sebagai orang tua untuk mengarahkan dan memberikan pengetahuan kepada si anak mengenai baik dan buruknya akan sesuatu hal. Lalu yang kelima adalah mendoakan keburukan kepada si anak. Terkadang kita sebagai orang tua tidak sadar, apabila mendapati anak yang tidak mematuhi perintah, kita langsung berkata buruk kepada anak. Padahal ucapan yang keluar dari mulut orang tua merupakan doa yang bisa jadi langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 3 doa yang dikabulkan: doa orang yang teraniaya, doa orang musyafir, dan doa keburukan orang tua atas anaknya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Maka dari itu, sebagai orang tua, berdoalah kepada anak dengan doa yang baik saja, karena doa orang tua sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, tidak memberikan pendidikan kepada anak. Yang dimaksud dengan pendidikan hal ini bukan sekedar pendidikan sekolah saja, akan tetapi juga menyangkut berbagai macam aspek kehidupan. Misalnya adalah pendidikan agama, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Setiap orang tua wajib memberikan pembekalan keterampilan kepada setiap anak-anaknya, sehingga keterampilan tersebut bisa menghantarkan anak untuk menemukan jati diri perihal menemukan kehidupan yang bahagia dunia maupun akhirat. Apabila kita mengabaikan pendidikan anak, maka bisa dikatakan anak tersebut layaknya anak yatim, padahal masih mempunyai kedua orang tua. Terdapat syair Arab yang mengatakan, anak yatim itu bukanlah anak yang telah ditinggal orang tuanya dan meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan hina. Sesungguhnya anak yatim itu adalah anak yang tidak dekat dengan ibunya, yang selalu menghindar darinya, atau ayah yang selalu sibuk dan tidak ada waktu bagi anaknya. Kalau kita menyimpulkan, syair tersebut ingin menyampaikan bahwa perhatian adalah kunci penting dalam mendidik anak supaya sukses dunia dan akhirat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian 6 dosa orang tua terhadap anaknya yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.